Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SPM Radio, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Seman 1 Cijeruk. Masih sama Periansa, host yang masih magang dan tetap tampan, selalu tersenyum, murah hati. Anjay, itu berlebihan. Kali ini kita bersama dua mahasiswa dari Universitas Juanda yang kebetulan mereka sekarang saat ini sedang menjadi duta inovasi. Apa sih duta inovasi itu? Nah, kita tanya-tanya ke mereka. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu sama siapa aja nih Periansa berbicara. Perkenalan dulu, dimulai dari yang tengah, yang paling cantik dan gemoy dan glowing. Silahkan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela. Saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Juanda Bogor, mengambil prodi Sains Komunikasi. Satunya lagi, yang tampan. Perkenalkan, nama saya Egy Adi Saputra. Saya kuliah di Universitas Juanda, prodi Sains Komunikasi. Nah, dua-duanya adalah mahasiswa di jurusan yang sama, yaitu Sains Communication. Luar biasa sekali ya. Nah, saya mau nanya nih, duta inovasi itu apa sih? Oke, Lela dulu yang jawab ya. Boleh, Lela dulu. Jadi duta inovasi ini suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Bapeda Litbang dari Kabupaten Bogor. Bapeda Litbang. Nah, teman-teman tahu nggak Bapeda Litbang itu apa? Tahu nggak? Nah, Bapeda Litbang itu apa? Nah, jadi Bapeda Litbang itu suatu badan perencanaan dan pembangunan penelitian dan pembangunan daerah. Dan pembangunan daerah. Ya, jadi duta inovasi ini diadakan oleh Bapeda Litbang Kabupaten berarti ya, Kabupaten Bogor. Ini siapa aja nih yang boleh menjadi duta inovasi? Jadi gini ya Kak, Bapeda Litbang itu menunjuk 11 universitas di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor, salah satunya Universitas Juanda Bogor. Universitas Juanda Bogor memasuki zona 2, yaitu Zona 2. Cijeruk, Megamendung, Ciawi, dan Cisarua. Nah, kebetulan kami berdua ditempatkan di Cijeruk. Saya di kelompok 1 di Desa Cikalang, dan ini saya dari Cijeruk B ditempatkan di Tajur Halang. Ngapain aja sih emang di tempat-tempatin gitu teh, mau ngapain? Kita itu jadi mengabdi ke masyarakat, ke Peri. Jadi kayak semacam di suatu masyarakat itu tuh ada permasalahan apa atau ada kendala apa, nah kita bantu mereka gitu. Oh, bantu mereka. Nah, ini yang menjadi duta inovasi ini apakah hanya mahasiswa Juanda aja atau emang seluruh masyarakat seluruh mahasiswa di Indonesia ini bisa? Seluruh mahasiswa di Indonesia bisa, tapi ini kan yang menyelenggarakan dari Bapeda Litbang. Jadi jadi pemerintah daerah. Kayak dipilih beberapa kampus gitu. Hanya beberapa kampus doang. Iya. Nah, dari kampus itu kan banyak banget mahasiswanya. Iya. Ada nggak sih syarat khusus, misalnya yang jadi ini cuman BEM aja atau penerima beasiswa atau bukan atau gimana? Jadi gini ya. Jadi duta inovasi itu sama aja sih kayak PKM. Program kreativitas mahasiswa. Cuman dari duta inovasi itu dari pihak kampusnya itu ditunjuk ke anak-anak yang menerima beasiswa Pancakarsa. Oh, beasiswa Pancakarsa. Cuman penerima beasiswa Pancakarsa aja nih? Ya, untuk duta inovasi ini karena diselenggarakannya itu oleh pemerintah daerah juga kan. Jadi pemerintah daerah menunjuk duta inovasi ini oleh orang-orang yang menerima beasiswa Pancakarsa. Nah, selain yang menerima beasiswa Pancakarsa ini bisa nggak jadi duta inovasi ini? Yang saya tahu sepertinya tidak, karena ini ditunjukkan untuk penerima beasiswa Pancakarsa saja. Kalau misalnya penerima beasiswa lain itu boleh? Boleh, cuman bukan ke duta inovasi, tapi ke PKM. Program kreativitas mahasiswa. Nah, jadi yang menjadi duta inovasi ini adalah khusus penerima beasiswa Pancakarsa dari Kabupaten Bogor, begitu ya. Jadi yang menerima beasiswa lain itu bisa, tapi bukan duta inovasi namanya, tapi PKM. Apa tadi PKM? Program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa. Nah,
Kenapa pengabdiannya itu di masyarakat, nggak di kampus? Jadi gini nggak, karena kampus kita itu juga menganut Menganut. jadi mengamalkan Pancadharma, Pancadharma, pengabdian. masyarakat. Jadi seperti itu, jadi barengan antara Pancakarsa, program Pancakarsa, pengabdian Pancakarsa dan Pancadharma itu disatukan. Jadi dipilihlah kita anak-anak Pancakarsa. Akhirnya mengabdi di masyarakat masyarakat. suatu daerah. Bukan cuma di kampus aja nih. Bukan di kampus saja. Tapi di kampus juga ada. Ada. Apa aja tuh kalau di kampus kegiatannya? Kalau di kampus kegiatannya seperti dari apa? Organisasi. Iya, dari organisasi BEM atau kelompoknya. enggak Himakom. Pokoknya yang diadain oleh organisasi biasanya ada di kampus. Oh, begitu ya. Nah, untuk menjadi duta inovasi ini tuh apakah cuman di Kabupaten Bogor aja setahu kalian? Kalau setahu saya pribadi bisa di mana aja Kak. Kalau untuk pengabdian seperti KKN-nya. Cuman karena kita programnya dari Bapeda Litbang, jadi kita dikhususkan di wilayah kita sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa di daerah luar misalnya di Bisa. Bandung Bisa, gitu. Cuman harus mungkin kalau penyelenggaranya pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi kalau karena kita diselenggarakannya oleh Bapeda pemerintah daerah kabupaten, jadi kita ditempatkannya di wilayah kita sendiri. Nah, itu ditempatkannya tuh kita milih sendiri atau kita ditempatkan oleh pemerintah atau kampus? Kalau untuk zonanya ditetapkan oleh Bapeda Litbang. Untuk zonanya. Kalau untuk desanya tempat kita memilih sendiri Iya. atau Ada juga yang dipilih oleh DPL-nya. Oh, DPL. DPL itu apa? Di bawah permukaan laut. Bukan. DPL itu dosen pembimbing lapangan. Oh, jadi dari dosen itu menentukan misalnya Lela di Kecamatan Tajur Halang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Lela juga bisa merekomendasikan di daerah lain. Sama gitu. Oke. Nah, apa sih tujuannya dari ini tuh? Dari Duta Inovasi itu? Jadi tujuannya itu jadi program ini juga membantu ya. Salah satunya program dari Bupati. Program Bupati yang mana nih? Yang mana? Program Bupati banyak banget soalnya. Ya, salah satunya mungkin membuat Kabupaten Bogor sebagai destinasi wisata yang unggul. Destinasi wisata yang unggul. Berarti Duta Inovasi ini cuman apa aja nih? Ya, karena kalau saya ngambil dari pariwisata. Oh, dari Saya beda-beda. Iya, setiap kelompok tuh beda-beda mau ambil inovasi apa gitu. Oh, jadi inovasinya ada yang dari pariwisata atau ada yang lainnya, itu apa aja tuh kalau boleh tahu? Kalau Lela sendiri kan Lela kelompoknya di Cijeruk B itu Tajur Halang. Kita ngambil inovasinya tentang pemilihan sampah, terus taman baca sama deskripsi produk. Itu kerjasamanya sama siapa aja tuh kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu kerjasamanya sama yang pertama sama kepala desanya, sama aparatur desanya, tokoh-tokoh masyarakatnya kayak gitu Pak. Sudah berjalan. Alhamdulillah sedang berjalan. Kalau Egi di mana, Gi? Kalau saya di Cijeruk A, yaitu di Desa Cipelang. Desa Cipelang. Nah, di Cipelang itu ada wisata apa aja nih kira-kira? Kalau Desa Cipelang itu wisata hampir banyak ya. Salah satunya kafe. Dan yang saya garap itu adalah Curug Manuri namanya. Curug Manuri. Wah, baru dengar ya. Iya. Kalian baru dengar ya? Curug Manuri. Ya. Oke. Di kaki di bawah Gunung Salak. Langsung. Apakah dari kegiatan tersebut ada hambatan-hambatan yang kalian hadapi? Jelas. Kalau hambatan kan Ya, pasti Ella ada dulu ya. deh. Ella dulu. Hambatannya kan ya, Ella. Kalau hambatan kan pasti ada ya. Kayak, yang sederhana dulu deh, kalau misalkan kita mau kumpul aja gitu pasti ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Jadi kan paling sulit. Iya, itu paling sulit gitu kan. Harusnya kalau setiap acara kayak gini lebih baiknya kita kumpul bersama, ngeluarin ide-idenya kan biar musyawarahnya tuh enak gitu ya. Ya semacam kayak gitu sih. Atau enggak hambatan yang mau ke daerah, mau ke tempat tujuannya, kayak kendalanya itu kan kalau ke Tajur Halang itu pelosok banget gitu ya. Jadi iya, pelosok banget gitu, jauh lagi dari galanya. Jadi kalau misalkan enaknya itu naik motor, dan yang nggak punya motor tuh paling bingung gitu nanti kesannya gimana.
Itu sih pasti hambatannya kayak gitu. Kalau Egi gimana? Kalau hambatannya hampir sama sih. Dari Hampir sama ya? kelompok itu hanya beberapa orang yang selalu siap gitu. Emang berapa orang sih per kelompoknya? Kalau dari kelompok itu ada 7, ada yang 8. Ada yang 8 orang, padahal dikitan ya. Dikitan. Jadi hambatannya adalah susahnya kumpul gitu ya. Salah satunya. Salah satunya itu. Tapi kan diwajibkan nggak sih misalnya kumpul hari ini itu sifatnya wajib atau cuman sunnah kumpulnya? Sunnah lagi. Wajib sunnah. Ya kan misalnya kumpul nih rapat di sini. Nah itu memaksa sifatnya atau biasa gitu. Kalau di kelompok rela nggak terlalu memaksa sih ya, tapi seenggaknya kita meluangkan waktu gitu. Karena kan ini acaranya kita yang jalanin, berarti mau gak mau kita juga harus meluangkan waktu gitu buat kumpul. Tapi menjalankannya itu bareng-bareng kan? Iya, bareng-bareng. Menjalankannya bareng-bareng, berarti saat persiapannya juga harus bareng-bareng Iya, dong teman-teman. Gitu ya dengerin ya. Gitu ya. Nah selain itu apa lagi nih kesulitan-kesulitannya selain tadi jarak, terus jarang kumpul. Ini tanggapan dari masyarakat gimana? Tanggapan dari masyarakat alhamdulillah Respon banget. Respon banget. Terus sama support. Support banget. Ya walaupun terutama kan yang kelompok rela tentang sampah ya. Sampah itu kan maksudnya permasalahan yang cukup lumayan gitu ya. Lumayan sulit Lumayan diatasi banget gitu ya. Iya. Jadi kayak itu juga termasuk hambatannya, apalagi dari respon masyarakat ya dia kayak support banget gitu, ada kita ngadain inovasi ini gitu di desa itu. Tapi nggak sebagian masyarakat tuh kayak mau mau ngedukung juga, terus kayak mau gimana ya, membantu kita buat meringankan gitu loh. Gitu. Iya. Nah kalau Egi? Kalau hambatan dari masyarakat ya, jadi hanya kalau orang-orang yang emang udah biasa gitu kan kadang orang mahasiswa dari universitas mana gitu KN Ya. dibantu oleh mahasiswa itu, teman kita masuk, oh ini mah udah biasa gitu. Jadi itu kalau hambatan yang dari lain, yang kita baru masuk, beliau pun baru pertama kali dimasuki oleh mahasiswa. Jadi masyarakat lebih respon ke mahasiswa yang belum dikenalinya. Ya. Kan belum kenal juga. Jadi kita kenalan dulu. Oke. Ya jadi begitulah hambatan-hambatannya ya. Nah berapa lama kalian menjadi duta inovasi ini? Apakah ada masa tenggangnya atau kontraknya gitu? Kalau ibu siapa ini? Siapa dulu aja deh boleh. Siapa nih? Wah rebutan gini ya. Besok maka kayak gitu. Jadi untuk kalau yang ditentukan oleh Bapeda Litbang itu 2,5 bulan. 2,5 bulan. Di pertengahan Januari kita udah sosialisasi, Bapeda Litbang sosialisasi ke pihak kampus dan kita. Di awal Maret Februari kita udah mulai Menjalankan ini. sana Iya. ke tempat-tempat yang kalian tadi ditentukan. Setelah 1 bulan di tempat lokasi, 1 bulan kita pelaporan untuk output. Laporannya 1 bulan. 1 Iya, bulan 1 bulan. kurang lebih. Itu bentuk laporannya itu dalam tulis atau lisan? Ini lama banget sebulan. Sebulan ya. Karena memang banyak yang direvisi juga kan, harus benar-benar gitu. Jadi kayak bikin skripsi ya? Iya, hampir kayak seperti gitu. skripsi gitu. Jadi banyak banget ya bikin laporannya ya. Kayaknya berlembar-lembar deh. Lembar-lembar. Nah, apa aja nih yang kalian laporkan nanti? Mungkin kegiatan kita dari awal proposal, pengajuan dana. Oh, ada pengajuan dana. Ada. Oke. Nanti saya mau nanya sesuatu tentang dana. Lanjutkan. Dana itu sama dokumentasi. Oh, dokumentasi. Sama satu lagi keluhan dari masyarakat. Oh, kita jadi menjadi jembatan menerima keluhan dari masyarakat untuk kita sampaikan ke bank gitu. Kayak before afternya dari inovasi ini apa gitu. Oke. Nah, ngomongin pendanaan tadi nih, aduh jadi saya pengen nanya nih. Kan ngajuin dana nih, itu ngajuin dananya itu ke lead banknya atau ke kampus atau ke masyarakat? Kalau setahu saya didanai oleh universitas. Oh, didanai oleh universitas. Kalau yang lainnya gimana? Sama semua kelompok itu didanainya sama universitas. Kalau dari universitas kita. Iya.
Itu Kalau- berapa? Adalah gitu pokoknya cukup ya. RP-nya banyak ya. Maksudnya gini, RP-nya ini untuk berapa jangka waktu? 1 bulan kah atau sampai kegiatan selesai? sampai kegiatan selesai. Itu termasuk apa aja nih dananya ini nih? Apakah untuk transport aja, makan atau apa? Iya, konsumsi Pokoknya itu kebutuhan kita kebutuhan selama- kita aja. Kebutuhan di selama desa. Jadi ditanggung semuanya. Ditanggung dari situ. Ya misalnya kita inovasinya apa nih? Tadi kan saya membuka akses wisata. Ya. Tadi wisata itu perlu apa aja gitu dari Oke. bahan-bahan materialnya supaya apa gitu. Oh, jadi kalau misalnya nih misalnya nih kan masuk ke tempat wisata itu kan ada gapura misalnya. Nah, bikin gapura itu kan butuh semen segala macamnya. Itu ngajuin dananya ke kampus. Kampus dari situ karena kita memang sudah diberikan dana sekian. Jadi kita mengelola dananya. Oh. Harus cukup. Kirain minta ngajuin dananya itu ke pihak pemerintah setempat yang dikunjungi gitu ke desa juga, tapi Bisa alhamdulillah tidak. alhamdulillah tidak. Maksudnya tapi tetap ngajuin kan? Kalau untuk ke desa mah kita hanya meminta pengajuan persetujuan saja. Oh, minta persetujuan tanpa meminta dana. Dana. Nah, kan kalau misalnya nanti nih udah jadi nih, misalnya tadi gapura kan ya. Berarti nanti diakuisasi oleh kampus atau pemerintah setempat atau gimana? Kita bekerja sama. Oh, jadi bekerja sama. Ya, bisa dari kita kan dari Cipalang itu dikelola oleh Karang Taruna. Nah, kalau kita dari pihak kampus ke sana jadi apa? Gratis gitu. Begitulah. Ya, seperti itu. Ataupun misalnya gini, ketika wisata itu udah dikelola kan ada pemasukan uang tuh. Apakah dibagi 2? Sepertinya begitulah. Sepertinya begitulah. Bisa untuk dikelola oleh mereka, oleh Karang Taruna demi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi setempat gitu ya. Nah, itu kan Egi dari pihak di bagian wisata. Nah, kalau Ella di bagian apa tadi? Pengelolaan sampah. Iya, pengelolaan sampah. Gimana gitu? Sama juga dananya dari kampus Sama terus. kalau dananya ini dari kampus. Nah, ini sampahnya itu dikelolanya itu gimana ini? Pengelolaan sampahnya? Jadi kita kan di Desa Tanjung Harang udah ada bank sampahnya gitu. Jadi kita tuh setiap pekan itu hari Rabu dan hari Minggu, satu pekan tuh 2 kali gitu. Jadi kita tuh ambil sampah di setiap rumah, terus kita bawa ke tempat bank sampah itu. Kan banyak gitu ya satu desa kan? Iya. Satu desa itu misalnya berapa puluh kepala keluarga dan berapa puluh rumah. Itu ngambilinnya satu-satu rumah diambilin. Untuk di Tajur Halang kita cuma difokuskan ke 2 RT aja kan. Oh, 2 RT. 2 RT aja gitu. Banyak juga kan tapi 2 RT. Iya banyak. Sama banyak juga. Nah, sampahnya ini dipilah atau digimana ini nih? Iya, kan sampahnya ini kita ambil sistemnya memilah gitu. Jadi setiap warga tuh harus memilah dulu yang organik, yang anorganik. Tapi kalau misalkan si warganya nggak mau memilah, kita otomatis bakal ngadain denda gitu tiap bulannya. Oh, didenda masyarakat. Iya, didenda. Galak banget ngedenda. Biar mau gitu dipilah gitu. Kan kalau dipilah itu gratis gitu. Iya, kan kalau nggak dipilah ya mau gak mau si warganya harus bayar gitu. Jadi yang mengelola sampah itu Lela dan teman-teman. Iya, dan dibantu juga sama Sampah iya, tadi. bank sampah tadi. Nah, di bank sampah ini gimana ini sampah? Nanti kan di bank sampah ini ada yang kerjanya juga gitu, kerjanya juga gitu. Nah, nanti sama orang yang kerja di bank sampah kayak dia juga kalau kayak dipilihin lagi gitu. Kalau yang semacam sampah yang bisa dijual, dia bakal jual gitu. Terus hasilnya? Buat gajinya. Oh, buat gaji dia. Jadi Ella nggak gajinya- kebagian? Jangan ditanya deh kalau itu. Oke, gitu ya. Jadi untuk pengelolaan dananya gitu. Nah, saya mau nanya apa lagi ya ini ada. Nah, kalau tadi kan cuman 2,5 bulan nih kalian jadi duta inovasi. Apa aja nih yang udah kalian capai? Inovasi-inovasi apa yang udah kalian berikan kepada masyarakat? Selain tadi wisata, sampah atau yang lainnya? Kalau saya sih cuma 2 program. Yang pertama tadi pariwisata, yang kedua edukasi tentang sampah. Hampir sama Hampir dengan sama. ini. Cuman kalau saya sasarannya itu anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar. Iya, Karena bener-bener. dari dimana orang dewasa tidak membuang sampah dengan benar, ya dari dasarnya dulu kita. Kalau langsung dari
apa dari orang dewasanya, kalau dasarnya tidak ada sama tidak akan berhasil. Jadi saya sasarannya bersama teman-teman kelompok saya, anak sekolah dasar, kita sambil mengadakan kelompok kreativitas juga. Gitu. Kalau Ella gimana? Kalau di kelompok Lela selain pemilahan sampah kita ada program taman baca. Taman baca. Taman baca ini dikhususkan untuk anak-anak dari SD, SMP yang dia minat membaca, kita ada yang tempatnya gitu. Dan itu masih di tempat Tajur Halang. Cuman beda. Tapi itu cuma untuk kalangan pelajar aja. Enggak cuman kalangan pelajar, baik orang dewasa atau ibu-ibu yang pengen membaca juga bisa di sana. Kan ada nih kita di suatu masyarakat itu mungkin ada ya orang dewasa atau orang tua yang bisa baca. Nah, ketika dia pengen baca, ada fasilitator untuk mengajarkannya, Ella teman-temannya atau gimana? Ya kebetulan kita kalau misalkan di sana kita adain dulu gitu buat fasilitator buat ngajarin orang yang belum bisa membaca atau belum bisa menulis, kita ngajarkan dulu gitu. Jadi mengajarkan gitu ya. Jadi dalam waktu 2 bulan setengah harus pada bisa baca. Harus bisa dong. Emang sasarannya apa sih ini dari Duta Inovasi itu sasarannya? Apakah cuma untuk ke masyarakat aja atau gimana ini? Kalau untuk sasarannya kita dikhususkan ya, kita dikhususkan kepada langsung terjun ke masyarakat langsung. Kalau tidak tahu kalau untuk universitas lainnya. Yang lain. Oh beda Beda. kampus ya, kalau beda sasarannya. Tergantung dari manajemen kampus, kita mau difokuskan kemana, ke masyarakat atau ke bentuk lainnya. Oke, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai nih jadi Duta Inovasi, pensiun nih ibaratnya. Pensiun dong. Jangan tadi batasnya cuman 2 bulan setengah. Iya. Udah gitu kalian ngapain? Membiarkan apa yang sudah kalian kerjakan atau gimana? Kalau itu enggak, kita bakal ngasih program ini ke kayak Karang Tarunanya, biar dia yang bisa mengelola lagi, atau enggak ke RT RW-nya yang bisa kita ajak kerjasama gitu, biar si program ini tuh nggak cuman sama mahasiswa aja gitu yang dijalaninya, tapi setelah kita beres acara ini kita mengharapkan itu programnya tetap berjalan gitu kan. Ya, begitu. Sama Egi juga ya. Oke. Kalian digaji? Kita pure 100% ikhlas. Ikhlas. Ikhlasillahi ta'ala. Tidak digaji sama sekali, cuman emang karena ada dana untuk kegiatan operasi. Cuman dana untuk kegiatan aja. Tidak ada gaji. Tidak. Berarti pure kalian nggak digaji, cuman kalian dikasih uang untuk dikelola untuk kegiatan kalian. Kegiatan kita. Tuh, kirain dapat gaji gitu. Sebulan 8 juta seorang. Enak ya kalau gitu Kak. Enak sekali. Kayaknya kalau misalnya itu digaji kalian bakal terus-terusan jadi juta aja udah amat gue nggak kuliah gitu kan. Yang penting dapat duit gitu. Nah, kapan ada lagi Duta Inovasi? Apakah setiap tahun, setiap bulan atau gimana? Kalau untuk Duta Inovasi kurang tahu ya. Jadi kalau untuk duta ini tergantung dari penyelenggara. Dari penyelenggara. Jadi kalian ini yang pertama? Iya. Oh, yang pertama. Kalau Duta Inovasi. Nah, kalau misalnya ada, berarti apakah cuman untuk penerima beasiswa Pancakarsa aja? Bisa jadi. Bisa jadi sih. Untuk duta ini kan difokuskan ke penerima Pancakarsa aja. Ya sih, seperti tadi yang di awal bilang, syarat untuk salah satu syarat untuk menjadi Duta Inovasi ini adalah dia adalah penerima beasiswa Pancakarsa gitu ya. Kalau yang diselenggarakannya oleh Bapeda Litbang. Kalau diselenggarakannya oleh Bapeda Litbang. Di kampus sepertinya umum. Oh, aja. Kalau kampus yang mengeluarkan beda lagi, semuanya bebas gitu ya. Oke, udah berapa lama kita berbincang ya? Lumayan. Ada yang ingin kalian sampaikan nggak kepada masyarakat ataupun teman-teman kalian untuk sekedar motivasi atau apalah? Motivasi ya? Boleh. Boleh deh, motivasi. Motivasi aku. Iya, motivasi. Ini Lela pengen ngasih motivasi untuk yang kelas 12 yang ingin melanjutkan ke kuliah gitu. Untuk kelas 12, dengarkan ini. Kelas 12. Iya, pokoknya buat kalian yang pengen lanjut kuliah ataupun misalkan kalian pengen lanjut kuliah
orang tua belum mengizinkan sepenuhnya gitu. Itu pasti ada kan ya anak yang ngalamin kayak gitu. Kalian intinya jangan menyerah gitu, terus aja tunjukin ke orang tua kalian kalau kalian bisa gitu. Kalau enggak semacam apa ya, ya kayak kasih hadiah lah gitu buat orang tua ya, kalau kalian tuh bisa gitu masuk ke kuliah gitu. Sebenarnya semua juga bisa masuk kuliah asal kalian punya keinginan, apalagi kan di zaman sekarang tuh udah banyak beasiswa gitu ya. Nah kita bisa mendaftar gitu beasiswa, terutama Salah satunya ya, apa? salah satunya beasiswa Pancakarsa. Nah, salah satunya beasiswa Pancakarsa, dan harus kalian ketahui bahwa kita bertiga di sini adalah penerima beasiswa Pancakarsa. Terima kasih Bupati. Terima kasih Pak Pedalit Bang juga. Iya, Kalau bisa mah tambahin lagi. Gitu ya. Kalau Egi ada motivasi atau yang ingin disampaikan? Cuman sama sih, gak terlalu beda jauh sama seperti Lela. Buat anak-anak kelas 12 yang terkhusus di SMA Cijeruk nih, jangan putus asa, jangan nyerah dulu, jangan mikirin soal biaya. Kalau soal biaya bakalian. Kuliah itu banyak juga beasiswa terutama di kampus kita bertiga juga kan ya. Yo. Banyak juga kan, banyak juga beasiswa. Nah seperti itu. Ya, terima kasih. Kayaknya kita udah cukup nih pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dan ngobrolin hal-hal yang lainnya. Siapa tahu wisata yang Egi kelola ataupun pengelolaan sampah yang Ella lakukan bersama teman-teman sudah berkembang dan menjadi motivasi buat teman-teman semua. Oke, mungkin cuma itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan hanya milik mantan yang meninggalkan kita lagi sayang-sayangnya. Bucin. Begitu, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.